Akhirnya Jokowi terbitkan PP angkat honorer jadi ASN PPPK, PNS susah lulusan SMA bisa daftar Juni 2023. Seleksi yang bakal buka Juni 2023 untuk honorer se-Indonesia ini bisa juga lulusan SMA ikut tes. Kementerian PAN-RB mengungkap seleksi CPNS 2023 dibuka pada Juni mendatang. Jumlah formasi yang ditawarkan lebih banyak dari seleksi 2022. Halo sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Sugimin Channel. Kali ini admin menginformasikan terkait. Akhirnya Jokowi terbitkan PP angkat honorer jadi ASN PPPK, PNS susah lulusan SMA bisa daftar Juni 2023. Informasi ini admin kutip dari salah satu media online. Sebelum kita ke pembahasannya, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, supaya Bapak Ibu dapat informasi terbaru dari admin. Lanjut ke informasinya. Seleksi yang bakal buka Juni 2023 untuk honorer se-Indonesia ini bisa juga lulusan SMA ikut tes. Kementerian PAN-RB mengungkap seleksi CPNS 2023 dibuka pada Juni mendatang. Jumlah formasi yang ditawarkan lebih banyak dari seleksi 2022. Pada 2023, pemerintah rencananya membuka seleksi CPNS 2023 pada Juni mendatang. Apakah lulusan SMA bisa ikut mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS dan PPPK? Dilansir dari Kaltimprov.go.id, jika mengacu pada tahun sebelumnya, berikut penjelasan lengkapnya. Pemerintah daerah, Pemda, diminta untuk tidak mengusulkan lulusan SMA dalam formasi CPNS tahun ini. Tahun ini, pemerintah berencana merekrut sekitar 100.000 CPNS, sebelum menerapkan sistem pertumbuhan nol, zero growth, tahun depan. Kepala Bagian Humas Badan Kepegawaian Negara, BKN, Tumpak Huta Barat mengatakan, berdasarkan statistik, jumlah PNS yang berasal dari SMA masih cukup banyak. Sehingga jumlah ini akan dikurangi pemerintah secara bertahap. Sesuai data statistik, lulusan SMA masih mendominasi PNS di Indonesia. Jumlahnya melonjak sejak 2002. Karena itu tahun ini kita tidak akan menerima lulusan SMA lagi, tegas Tumpak di Jakarta kala itu. Kalaupun Pemda kuku untuk memasukkan lulusan SMA karena alasan untuk dipekerjakan sebagai tenaga kebersihan, keamanan, dan pengemudi, pemerintah pusat tidak bisa lagi mengabulkannya. Menurut dia, sebaiknya ketiga posisi tersebut di-outsourcing saja karena tidak dimungkinkan rekrutmen CPNS dari pendidikan SMA maupun menjadi tenaga honorer baru. Sebenarnya sudah sejak beberapa tahun lalu lulusan SMA tidak bisa lagi diangkat CPNS, tapi karena pertimbangan daerah di kawasan timur masih kurang SDM lulusan D2, ia terpaksa diterima meski prosentasenya kecil. Namun mulai tahun ini sudah tidak bisa lagi, struktur kepegawaian kita sudah over lulusan SMA, tegasnya. Lulusan SMA masih memungkinkan masuk dalam formasi CPNS, lewat jalur honorer tertinggal. Karena berdasarkan verifikasi dan validasi honorer kategori 1, yang dibiayai APBN, APBD, banyak lulusan SMA. Kalau lulusan SMA yang merupakan honorer tertinggal bisa masuk dalam formasi. Namun tidak berlaku untuk formasi pelamar umum, pungkasnya. Jokowi terbitkan PP, begini bunyi PPPK sebelumnya. Melansir Indonesia.go.id, Presiden menerbitkan PP yang mengatur pegawai honorer menjadi ASN lewat jalur perjanjian kerja, PPPK. Tak ada lagi jalan mudah jadi PNS. Karena ada kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga, muncullah pegawai honorer. Mereka adalah tenaga sukarela, berstatus pegawai tidak tetap, dengan imbalan ala kadarnya yang biasa disebut honor. Kehadirannya sudah puluhan tahun di banyak instansi pemerintah. Jumlah mereka saat ini sudah melampaui 1 juta, sebagian besar guru. Sekitar 87% pegawai honorer bekerja di daerah. Tentu, tak mudah mengangkat mereka semua menjadi PNS. Belanja pegawai kini sudah terlalu tinggi. Belum lagi, tidak semua mereka punya jenjang dan jenis pendidikan yang sesuai. Sudah menjadi rahasia umum pula, sebagian mereka masuk sebagai tenaga wiyata bakti,
begitu istilah lain dari honorer, karena koneksi atau jalur berbayar. Sebagian besar mereka diangkat oleh pejabat daerah atau kepala sekolah. Dari tes calon PNS bulan lalu, hanya sebagian kecil saja pegawai honorer yang lolos jadi CPNS. Masih banyak yang akan menyandang pegawai honorer. Kondisi ini tentu tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sebagian besar mereka menerima imbalan yang tidak pantas dan bekerja tanpa proteksi hukum. Di depan kondisi inilah peraturan pemerintah, PP, nomor 49 tahun 2018 diteken oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu. PP nomor 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, itu merupakan peraturan pelaksanaan UU nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara, ASN. Selain memberi jalan bagi tenaga honorer menjadi ASN, aparatur sipil negara, PP ini juga membukakan pintu bagi orang-orang swasta untuk menjadi pejabat level tertentu di pemerintahan tanpa persyaratan usia yang ketat. Yang diutamakan adalah kepemimpinan dan kompetensi. Menurut UU 5/2014, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Pegawai BUMN dan BUMT tidak lagi termasuk PNS. Begitu halnya dengan anggota TNI atau Polri. UU tentang ASN itu juga menjamin adanya kesetaraan antara PNS dan PPPK di level yang sama. Jika sama-sama golongan 3A dengan masa kerja 1 tahun misalnya, menerima gaji pokok sekitar 2,5 juta rupiah ditambah tunjangan-tunjangan. Namun berbeda dari PNS, PPPK itu dievaluasi setiap tahun. Jika kinerjanya baik dan tenaganya diperlukan, perjanjian kerja itu diperpanjang. Hal itulah yang mengundang keberatan dari para pegawai honorer, khususnya di kelompok buruh honorer. Perlakuan tersebut dianggap tidak adil. Maklum, mereka tahu betul bahwa para seniornya pernah mendapatkan kemudahan menjadi PNS. Antara 2006 sampai 2012 pemerintah mengangkat lebih dari 860.000 guru honorer menjadi PNS, dari 920.000 orang yang menjalani validasi dan verifikasi. Tanpa tes kompetensi. Tahun 2013 dilakukan tes CPNS untuk guru honorer, dan 210.000 dinyatakan lulus. Dengan begitu antara 2006 hingga 2014 sekitar 1.070.000 PNS diangkat dari pegawai honorer. Jumlah ini mencakup 24% dari seluruh PNS saat itu. Kemudahan seperti itu memang tidak diberikan oleh PP 49/2018 itu. Bahkan, untuk menjadi PPPK pun pegawai honorer harus menjalani seleksi yang berbasis merit untuk menjamin kompetensinya. Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko menegaskan, prasyarat itu tidak perlu dipersoalkan. Seleksi di TNI atau Polri juga begitu. PP 49/2018 itu tak mustahil memantik kehebohan baru. Namun, Presiden Joko Widodo tak ragu akan keputusannya, bahkan ingin proses seleksi PPPK itu pun bukan hanya menjadi basa-basi. Rekrutmen PPPK harus berjalan baik, profesional dan berkualitas, ujarnya. Presiden Jokowi pun berharap, skema PPPK itu bisa diterima semua kalangan sebagai instrumen kebijakan untuk menyelesaikan tenaga honorer. Dengan lebih dari 1 juta tenaga honorer yang ada saat ini, pemerintah sepertinya sudah cukup puyeng. Agar kerumitan tak menjadi-jadi, Presiden Jokowi memerintahkan supaya seluruh instansi baik di daerah maupun pusat tidak lagi merekrut tenaga honorer. Tidak ada lagi pejabat daerah atau kepala sekolah mengangkat pegawai honorer. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi tentu harus beradaptasi dengan skema Presiden Jokowi ini. Muhadjir yang harus mengelola sekitar 730.000 guru honorer yang tak henti-henti berharap diangkat menjadi PNS.
Tahun 2018 ini ada jatah pengangkatan 100.000 guru PNS, namun tak seluruhnya dari guru honorer karena ditentukan hasil CPNS. Sementara itu, belum ketahuan berapa jatah PPPK yang bisa diraihnya dalam waktu dekat ini. Nah, begitulah informasi terbaru dari admin terkait. Akhirnya Jokowi terbitkan PP angkat honorer jadi ASN PPPK, PNS susah lulusan SMA bisa daftar Juni 2023. Semoga informasi ini berguna bagi Bapak Ibu semua. Bagaimana komentar Bapak Ibu semuanya? Tulis di kolom komentar. Akhirnya Jokowi